Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodutul Alawiyah Asodik, NIM 2031993. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah kelompok 15 yang berjudul Kerajaan-kerajaan Islam sebelum Belanda. Langsung saja masuk ke pembahasan. Poin pertama, kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera. Banyak kerajaan-kerajaan Islam yang tumbuh dan berkembang di Sumatera. Beberapa kerajaan tersebut antara lain, yang pertama Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini terletak di pesisir timur Laut Aceh. Kapan berdirinya Kesultanan Pasai belum bisa dipastikan dengan tepat dan masih menjadi perdebatan para ahli sejarah. Namun menurut Uka Jandrasmita dalam buku Badri Yatim menyatakan bahwa kemunculan sebagai kerajaan Islam diperkirakan mulai awal atau pertengahan abad ke-13. Sebagai hasil dari proses Islamisasi daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi pedagang-pedagang Muslim sejak abad ke-7 dan seterusnya. Kemudian kerajaan kedua yaitu Kerajaan Aceh. Kurang diketahui kapan kerajaan ini sebenarnya berdiri. Anas Mahmud berpendapat sebagaimana dalam buku Badri Yatim bahwa kerajaan Aceh berdiri pada abad ke-15 di atas puing-puing kerajaan Lamuri oleh Muzaffar Shah. Dialah yang membangun kota Aceh Darussalam. Pada awalnya kerajaan Aceh wilayahnya ini mencakup Banda Aceh dan Aceh Besar yang dipimpin oleh Ayah Ali Muhayyad Shah. Ketika Muhayyad Shah naik tahta menggantikan ayahnya, ia berhasil memperkuat kekuatan dan mempersatukannya, termasuk menaklukkan kerajaan Pasai. Saat itu sekitar tahun 1511, kerajaan-kerajaan kecil yang berada di Aceh dan pesisir timur Sumatera seperti Punarelak, Pedir, Dayak, dan Aru sudah berada di bawah pengaruh kolonial Portugis. Yang ketiga, Kerajaan Minangkabau. Kerajaan Pagaruyung disebut sebagai Kerajaan Minangkabau, merupakan salah satu kerajaan Melayu yang pernah berdiri meliputi Provinsi Sumatera Barat sekarang dan daerah-daerah sekitarnya. Kerajaan ini pernah dipimpin oleh Aditya Warman sejak tahun 1347. Sekitar tahun 1600-an, kerajaan ini menjadi Kesultanan Islam. Munculnya nama Magaruyung sebagai sebuah kerajaan Melayu tidak dapat diketahui dengan pasti. Namun ada beberapa prasasti yang ditinggalkan oleh Aditya Warman menunjukkan pernah menjadi raja di negeri tersebut. Pengaruh Islam di Pagaruyung berkembang kira-kira abad ke-16, yaitu melalui para musafir dan guru agama yang singgah atau datang dari Aceh dan Malaka. Salah satu murid ulama Aceh yang terkenal yaitu Syekh Abdul Rauf Ingkil atau Tengku Syekh Kuala, yaitu Syekh Burhanuddin Ulakan, adalah ulama yang dianggap pertama kali menyebarkan agama Islam di Pagaruyung. Pada abad ke-17, kerajaan Pagaruyung akhirnya berubah menjadi Kesultanan Islam. Raja Islam yang pertama dalam tombok adat Minangkabau disebut bernama Sultan Alif. Poin kedua atau B, kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, yang pertama ada Kerajaan Demak. Para ahli sejarah berpendapat bahwa penyebar Islam di Jawa adalah Wali Songo. Mereka tidak hanya berkuasa pada lapangan keagamaan tapi juga dalam pemerintahan dan politik. Bahkan sering kali seorang raja seakan-akan baru sah sebagai raja kalau beliau sudah diakui dan diberkahi oleh Wali Songo.
Di bawah pimpinan Sunan Ampel, Wali Songo bersepakat untuk mengangkat Raden Patah sebagai raja pertama tahun 1500 sampai 1550 Masehi. Raden Patah adalah bangsawan kerajaan Majapahit yang menjadi adipati kerajaan besar Hindu di Bintaro Demak. Setelah Raden Patah wafat, beliau digantikan dengan anaknya yang bernama Pati Unus atau Pangeran Seberang Lor. Ketika menggantikan kedudukannya, ayahnya baru berusia 17 tahun. Saat itu pada tahun 1507 Masehi. Setelah menduduki jabatan sebagai raja, beliau merencanakan suatu serangan terhadap Malaka. Semangat perangnya semakin memuncak ketika Malak ditaklukkan dengan Portugis dan beliau kembali ke Demak pada tahun 1513 Masehi. Yang kedua, Kerajaan Mataram. Setelah permohonan Senopati Mataram atas penguasa Pajang berupa pusaka kerajaan dikabulkan, keinginannya untuk menjadi raja sebenarnya telah terpenuhi. Dalam tradisi Jawa, penyerahan seperti itu berarti penyerahan kekuasaan. Senopati berkuasa sampai tahun 1601 Masehi. Sepeninggalannya, beliau digantikan oleh putranya bernama Seda ing Krapyak yang memerintah sampai tahun 1613 Masehi. Sedang ing Krapyak digantikan oleh putranya Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1646 Masehi. Yang ketiga, Kerajaan Cirebon dan Banten. Kesultanan Cirebon merupakan kerajaan Islam pertama di daerah Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Beliau diperkirakan lahir pada tahun 1448 Masehi dan wafat pada tahun 1568 Masehi. Dalam usia yang ke-120 tahun, pertumbuhan dan perkembangan yang pesat pada Kesultanan Cirebon dimulailah oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati kemudian diyakini sebagai pendiri dinasti raja-raja Kesultanan Banten beserta penyebar agama Islam di Jawa Barat seperti Majalengka, Kuningan, Kawali atau Galuh, Sunda Kelapa, dan Banten. Setelah Sunan Gunung Jati wafat, terjadilah kekosongan jabatan pimpinan tertinggi Kerajaan Cirebon dan meninggal lebih dahulu pada tahun 1565 Masehi. Yang poin ketiga atau C, kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi. Yang pertama, kita bahas kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan dulu ya. Kerajaan yang pertama yaitu Kerajaan Pontianak. Kerajaan-kerajaan Pontianak yang berada di Kalimantan Barat antara lain Tanjung Pura dan Lawe. Kedua kerajaan tersebut pernah diberitakan Tamu Pires pada tahun 1512 sampai 1551. Tanjung Pura dan Lawe menurut berita musafir Portugis sudah mempunyai kegiatan dalam perdagangan baik dengan Malaka dan Jawa. Meskipun tidak mengetahui dengan kehadiran Islam di Pontianak, konon ada pemberitahuan bahwa sekitar abad ke-18 atau 1720 Masehi ada rombongan pendakwah dari Tarim atau Hadramaut yang diantaranya datang ke daerah Kalimantan Barat untuk mengajarkan membaca Al-Quran, ilmu fikih, dan ilmu hadis. Mereka diantaranya Syarif Idrus bersama anak buahnya pergi ke Mapawah, tetapi kemudian menelusuri sungai ke arah laut memasuki Kapuas kecil sampailah ke suatu tempat yang menjadi cikal bakal kota Pontianak. Syarif Idrus kemudian diangkat menjadi pimpinan utama masyarakat di tempat itu dengan gelar Syarif Idrus Ibnu Abdurrahman Al-Aidrus yang kemudian memindahkan kota dengan pembuatan benteng atau kubu dari kayu-kayuan.
untuk pertahanan. Sejak itu, Syarif Idrus Ibnu Abdurrahman Al-Aidrus dikenal sebagai Raja Kubu. Daerah itu mengalami kemajuan di bidang perdagangan dan keagamaan. Yang kedua ada Kerajaan Banjar atau terdapat di daerah Kalimantan Selatan yang muncul sejak kerajaan-kerajaan bercorak Hindu, yaitu negara Dipa, Daha, Kahuripan yang berpusat di daerah hulu sungai negara Amuntai. Kerajaan negara Dipa masa pemerintahan Putri Jungjungbuih dan patihnya, Lembu Amungkurat, pernah mengadakan hubungan dengan kerajaan Majapahit. Mengingat pengaruh Majapahit sudah sampai di daerah sungai, negara Batang, Tabalung, Barito, dan sebagainya tercatat dalam kitab Negara Kertagama. Hubungan tersebut juga dibuktikan dalam cerita Hikayat Banjar dan Kronik Banjarmasin. Langsung saja kita ke kerajaan-kerajaan Islam Sulawesi. Yang pertama ada Kerajaan Gowatalo. Kerajaan Gowatalo sebelum menjadi kerajaan Islam sering berperang dengan kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan, seperti dengan Luwu, Bone, Sopeng, dan Wajo. Kerajaan Luwu yang bersekutu dengan Wajo ditaklukkan oleh kerajaan Gowatalo. Kemudian kerajaan kerajaan Wajo menjadi daerah taklukan Goa menurut Hikayat Wajo. Dalam serangan terhadap kerajaan Gowatalo, Karaeng Goa meninggal dan seseorang lagi terbunuh sekitar pada tahun 1565 Masehi. Ketiga, kerajaan Bone, Wajo, dan Sopeng mengadakan persatuan untuk mempertahankan kemerdekaannya yang disebut Perjanjian Telumpongko sekitar 1582 Masehi. Sejak kerajaan Goa resmi sebagai kerajaan bercorak Islam pada tahun 1605, Goa meluaskan pengaruh politiknya agar kerajaan-kerajaan lainnya juga memeluk Islam dan tunduk kepada kerajaan Gowatalo. Kerajaan-kerajaan yang tunduk kepada kerajaan Gowatalo antara lain Wajo pada tanggal 10 Mei 1610 dan Bone pada tanggal 23 November 1611. Di daerah Sulawesi Selatan, proses Islamisasi makin mantap dengan adanya para mubalik yang disebut Datok Talu atau 3 datok, yaitu Datok Ribandang atau Abdul Makmur atau Khatib Tunggal. Yang kedua, Datok Ripatimang atau Datok Sulaiman atau Khatib Sulung, dan Datok Riktiro Abdul Jawad alias Khatib Bungsu. Ketiganya bersaudara dan berasal dari Kolo Tengah, Minangkabau. Para mubalik itu mengislamkan Raja Luwu, yaitu Datuk Lapatiware Daeng Parabung dengan gelar Sultan Muhammad pada 15-16 Ramadan 1013 Hijriah pada tanggal 4-5 Februari 1605 Masehi. Kemudian disusul oleh Raja Goa dan Talo, yaitu Karaeng Motowaya dari Talo yang bernama satu Malingkang Daeng Manyori atau Karaeng Talo mengucapkan syahadat pada Jumat sore 9 Jumadil Awal 1014 Hijriah atau 22 September 1600 Masehi dengan gelar Sultan Abdullah. Selanjutnya disusul oleh
Karaeng Goa Satu Maak Rangi Daeng Manrabi mengucapkan syahadat pada Jumat 19 Rajab 1016 Hijriah atau 9 November 1607 Masehi. Kedua, Kerajaan Wajo. Berita tentang tumbuh dan berkembangnya Kerajaan Wajo terdapat pada sumber hikayat lokal. Di hikayat lokal tersebut ada cerita yang menghubungkan tentang pendirian Kampung Wajo yang didirikan oleh 3 orang anak raja dari kampung tetangga Cinotapi, yaitu berasal dari keturunan dewa. Nah, menjadi raja-raja dari ketiga bagian atau limpo bangsa Wajo, yaitu Batempola, Talon Lenreng, dan tua kepala keluarga dari mereka menjadi raja di seluruh Wajo dengan gelar Batara Wajo. Batara Wajo yang ketiga dipaksa turun tahta karena kelakuannya yang buruk dan dibunuh oleh 3 orang ranreng. Menarik perhatian kita bahwa sejak itu raja-raja di Wajo tidak lagi turun-temurun, tapi melalui pemilihan dari seorang keluarga raja menjadi Arung Matoa. Terus kita langsung saja masuk ke bagian C, kerajaan-kerajaan Islam di Maluku. Kepulauan Maluku menduduki posisi penting dalam perdagangan dunia di kawasan timur Nusantara. Mengingat keberadaan daerah Maluku ini, maka tidak mengherankan jika sejak abad ke-15 hingga abad ke-19, kawasan ini menjadi wilayah perebutan antara bangsa Spanyol, Portugis, dan Belanda. Yang pertama, Kerajaan Ternate pada abad ke-14 dalam kitab Nagara Kartagama karya Empu Prapanca tahun 1365 Masehi menyebut Maluku dibedakan dengan Ambon, yaitu Ternate. Hal itu juga dapat dihubungkan dengan hikayat Ternate yang antara lain menyebutkan Moeloka atau Maluku, artinya Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan. Pada abad ke-14 masa kerajaan Majapahit, hubungan pelayaran dan perdagangan antara pelabuhan-pelabuhan terutama Tuban dan Gresik dengan daerah Hitu, Ternate, Tidore, bahkan Ambon sendiri sudah sering terjadi. Pada abad tersebut, pelabuhan-pelabuhan yang masih di bawah Majapahit juga sudah didatangi para pedagang muslim untuk memperoleh komoditi berupa rempah-rempah terutama cengkeh dan pala. Para pedagang muslim dari Arab dan Timur Tengah lainnya itu juga sangat mungkin mendatangi daerah Maluku. Hikayat Ternate menyebutkan bahwa turunan raja-raja Maluku seperti Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan berasal dari Jafar Sadik dari Arab. Dalam tradisi setempat dikatakan bahwa Raja Ternate ke-12 bernama Molomatea bersahabat dengan orang-orang Muslim Arab yang datang ke Maluku. Beliau juga memberikan petunjuk pembuatan kapal. Dengan demikian pula diceritakan bahwa pada masa pemerintahan Raja marhum di Ternate datang seorang alim dari Jawa bernama Maulana Husain yang mengajarkan membaca Al-Quran dan menulis huruf Arab yang indah sehingga menarik raja dan keluarganya serta masyarakatnya. Yang kedua yaitu D. Hubungan politik dan keagamaan antar kerajaan Islam. Hubungan antara satu kerajaan Islam dengan kerajaan Islam lainnya pertama yaitu memang terjalin karena persamaan agama. Hubungan itu pada mulanya mengambil bentuk kegiatan dakwah, kemudian berlanjut setelah kerajaan-kerajaan Islam berdiri. Demikianlah misalnya antara Giri dengan daerah-daerah Islam di Indonesia
bagian timur, terutama Maluku, adalah dalam rangka penyebaran Islam. Itu pula Fadilah Khan dari Pasai datang ke Demak untuk memperluas wilayah kekuasaan ke Sunda Kelapa. Dalam bidang politik, agama pada mulanya dipergunakan untuk memperkuat diri dalam menghadapi pihak-pihak atau kerajaan-kerajaan yang bukan Islam terutama yang mengancam kehidupan politik maupun ekonomi. Persekutuan antara Demak dengan Cirebon dalam menaklukkan Banten dan Sunda Kelapa dapat diambil sebagai contoh. Contoh lainnya adalah persekutuan kerajaan-kerajaan Islam dalam menghadapi Portugis dan kompeni Belanda yang berusaha memonopoli pelayaran dan perdagangan. Meskipun demikian, kalau kepentingan politik dan ekonomi antar kerajaan-kerajaan Islam itu sendiri terancam, persamaan agama tidak menjamin bahwa permusuhan tidak ada. Peperangan di kalangan kerajaan-kerajaan Islam itu sendiri sering terjadi, misalnya antara Pajang dan Mak, Ternate dan Tidore, Gowatalo dan Bone. Oleh karena kepentingan yang berbeda di antara kerajaan-kerajaan itu pula, sering satu kerajaan Islam meminta bantuan pada pihak lain, terutama kompeni Belanda, untuk mengalahkan kerajaan-kerajaan Islam yang lain. Hubungan antara kerajaan-kerajaan Islam lebih banyak terletak dalam bidang budaya dan keagamaan. Samudra Pasai dan kemudian Aceh yang dikenal dengan Serambi Mekah menjadi pusat pendidikan dan pengajaran Islam. Dan dari sini ajaran-ajaran Islam tersebar ke seluruh pelosok Nusantara melalui karya-karya ulama dan murid-muridnya yang menuntut ilmu ke sana. Demikian pula halnya dengan Giri dan Jawa Timur terhadap daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Karya-karya sastra dan keagamaannya dengan segera berkembang di kerajaan-kerajaan Islam. Tema dan isi-isi karya yang sering kali mirip dengan antara satu dan dengan yang lainnya. Kerajaan Islam itu merintis terwujudnya idiom kultural yang sama, yaitu Islam. Hal ini menjadi pendorong terjadinya interaksi budaya yang makin erat. Perdebatan antara hubungan Islam dan politik tidak akan pernah berhenti, baik itu dunia Islam maupun di dunia Islam maupun di Indonesia. Di Indonesia, relasi antara Islam dengan politik sudah ada semenjak Islam masuk. Akan tetapi perdebatan yang sistematis baru terjadi pasca kemerdekaan Indonesia, di mana perdebatan itu begitu wajar ketika diadakan rapat BPUPKI dan memuncak dengan keluarnya Piagam Jakarta. Itu tadi penjelasan dari saya. Mungkin ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.